Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bapak Nasrul pada pagi hari ini. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai pelajaran dengan membaca doa bersama. Mari berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 4 sekalian, pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bagian pertama. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah selama dan sesudah pelajaran, siswa diharapkan mampu 1. Mengetahui makna atau arti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyebutkan cara mengenal Allah untuk beriman kepadanya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, silakan perhatikan gambar berikut. Alam semesta raya, bumi yang terhampar indah, anak-anak manusia yang ceria, hewan-hewan yang lucu dan menarik, tumbuhan-tumbuhan yang indah menawan, batu-batuan sumber alam yang kaya untuk manusia, serta makanan yang enak. Pasti kita akan bertanya, apakah itu semua ada dengan sendirinya? Atau ada yang menciptakannya? Ya, pasti kita percaya bahwa itu semua ada yang menciptakannya. Siapakah yang menciptakannya? Tiada lain dan tiada bukan, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Penguasa alam semesta. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, bagian pertama. Bagian pertama ini kita akan mempelajari yang pertama, makna atau arti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, mengetahui kemudian menyebutkan cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, yang pertama, apa makna atau arti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makna atau arti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beriman artinya percaya. Jadi, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya kepada Allah sebagai pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Jadi beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita percaya bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang mengatur kita, Allah lah yang mencukupi kita. Setelah kita mengetahui dan mempercayai bahwa Allah lah pencipta dan penguasa alam raya ini beserta isinya berupa langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya, maka selanjutnya bagian yang kedua yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita mengenal Allah? Nah, jawabannya kita dapat mengenal Allah melalui 3 hal.
Yang pertama, melalui alam semesta. Yang kedua, melalui Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, melalui nama-nama Allah. Dengan 3 hal tersebut, kita akan lebih dekat, lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makin mempertebal, menguatkan iman atau kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Pengatur alam semesta, Sang Penguasa alam semesta. Cara yang pertama untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui alam semesta. Amati gambar yang ada di HP kalian. Apa saja benda mati itu yang Allah ciptakan di dalam bumi ini? Banyak sekali ya. Ada kursi, buku, gunung, batu, bangunan. Itu benda mati yang Allah ciptakan. Kemudian juga ada ciptaan Allah yang berupa benda hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bunga, pohon, ya. Itu adalah ciptaan Allah yang hidup. Nah, kesemuaan itu ada bukan dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam semesta ini. Cara yang kedua untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui Al-Quran. Amati Al-Quran berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Al-An'am ayat 102. Anak-anak sekalian, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah lah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang ketiga untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui Al-Asma'ul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Al-Asma'ul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran yang mulia. Di dalamnya Allah menyebutkan nama-nama Allah 99 nama Allah Asma'ul Husna. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Basir. 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 Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 2 teman yang sedang berbisik-bisik tentang teman lainnya, gosipin teman lainnya. Apakah tidak ada yang mendengarnya? Ada, yaitu Allah. Apakah ada yang melihatnya? Ada. Siapa itu? Allah. Allah Al-Basir. Allah Maha melihat. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik dan buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja,
sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang kita sudah tahu ya bahwa Allah itu Al-Basir, bahwa Allah itu Maha melihat apa saja, baik yang kita tunjukkan atau yang kita sembunyikan. Pasti Allah akan dapat melihat semua yang kita lakukan, walaupun kita sembunyikan sesembunyi-sembunyinya, serahasia-rahasianya, tetap Allah Maha melihat kita. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Yang kedua, Allah Al-Adlu. Al-Adlu. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adlu? Al-Adlu berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya, alias menjadi orang yang baik, orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Maha Adil. Allah tidak memilah-milah orang. Allah tidak memilih-milih hambanya. Hamba Allah mulia di hadapan Allah tergantung amalnya. Yang baik akan mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia, sedangkan yang jahat akan hina di hadapan Allah dan hina di hadapan manusia. Allah Al-Adlu, Allah Maha Adil, seadil-adilnya. Allah lah Sang Raja yang Maha Adil. Yang ketiga, Allah Al-Azim. Allah Al-Azim. Al-Azim Maha Agung. Allah lah Al-Azim yang Maha Agung. Yang agung, yang tidak membutuhkan bantuan, pertolongan, layanan dari siapapun juga. Allah lah Al-Azim yang Maha Agung, yang Maha luar biasa hebatnya. Sebaliknya kita bukanlah Al-Azim, bukanlah agung, tapi kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang weak, hamba yang lemah, hamba yang membutuhkan pertolongan Allah orang lain, hamba yang kecil sekali kekuatannya, yang membutuhkan bantuan orang lain. Sedangkan Allah sebaliknya, Al-Azim, Maha Agung, Maha luar biasa, Maha luar biasa, yang tidak memerlukan siapapun. Maka dari itu kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah Al-Azim yang Maha Agung, yang menguasai alam semesta. Sedangkan kita kecil, tidak boleh kita sombong kepada Allah, kepada orang lain. Kita harus rendah hati dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik kepada sesama. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita baru saja belajar makna atau arti beriman kepada Allah dan macam-macam cara untuk mengenal Allah agar kita semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah tugas kalian. Tugas kalian pada pagi hari ini adalah tulislah di buku tulis kalian. Yang pertama, apa arti atau makna beriman kepada Allah. Yang kedua, sebutkan cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjelasannya. Sekali lagi, tulislah yang pertama, apa arti atau makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, tulislah macam-macam cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta penjelasannya. Setelah mengerjakan tugas tersebut, kirimkanlah tugas tersebut kepada guru agama kalian masing-masing. Bapak harap kita semua memahami pelajaran hari ini dan mengerti tugas apa yang harus kita kerjakan setelah ini. Marilah bersama-sama kita tutup pelajaran pada hari ini
Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.